Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Ma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun keadaannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setiap harinya saya dan keluarga selalu mendoakan kalian agar kalian jauh bertambah baik, jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit lagi, jauh bertambah fit lagi, dan semakin sembuh dan semakin pulih benar-benar sampai sembuh total. Saya doakan itu buat teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman, buat kalian semua, untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psikosomatik disorder, jumpa lagi bersama saya, yaitu bersama Bang Andi, yang tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunari, teman-teman. Nah, kali ini kami ada di daerah Wonogiri, teman-teman. Dan kami ke daerah Ponorogo, terus saya harus pergi ke tempat-tempat silaturahim untuk menemui teman-teman yang untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psikosomatik disorder, agar kalian bisa bertambah jauh lebih bangkit, jauh bertambah semangat lagi, jauh bertambah benar-benar refresh lagi, dan semakin pulih, semakin sehat, murni alami tanpa obat, tanpa herbal. Baik teman-teman, untuk tema kali ini, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa takut, bagaimana caranya temanya untuk menghilangkan rasa khawatir, rasa cemas, ataupun yang trauma. Nah, untuk menghilangkan rasa takut, khawatir, panik, cemas, dan trauma ataupun rasa was-was itu memang butuh perjuangan. Tapi kalau mana kalian pengen lebih cepat lagi untuk cara menangani, kalian bisa tolong ikuti terus video-video saya sampai habis, agar kalian tidak gagal paham, agar kalian kalau sudah memahami, agar kalian bisa mengatasi ketika lagi panik, lagi kumat, lagi nggak enak, lagi gundah-gulana. Tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Dan yang mau bergabung di channel YouTube tentang Sunari, yang belum subscribe, terutama subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu subscribe sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambahkan semangat saya untuk bikin video tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psikosomatik disorder. Nah, baik teman-teman, untuk kali ini teman-teman, mohon maaf, saya ini bukan ahli obat, saya juga bukan ahli herbal, saya juga bukan dokter teman-teman. Kami dan saya pribadi untuk berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psikosomatik disorder, yaitu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya, ya kan? Berdasarkan dengan pengalaman saya, dan saya sebagai penyintas itu saya sudah melalui di tahun 2019 teman-teman, sampai saat ini. Dan alhamdulillah teman-teman, kami hanya mencoba mengedukasi tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psikosomatik disorder. Kenapa? Agar kalian bisa termotivasi oleh video-video saya. Karena saya pun sembuh dari tahun 2014 sampai 2019, kami sembuh murni alami tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psikosomatik disorder. Sekali lagi teman-teman ya, pegang satu ya. Gangguan asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian terutama pegang teguh ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian terkontaminasi oleh orang-orang oknum. Ini bahaya, ini segala macam. Tidak teman-teman. Untuk penderita ini banyak teman-teman, mungkin sampai 900 bahkan sampai 1.200 orang yang sembuh total. Mereka yang ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, mereka sembuh total. Alhamdulillah, mereka sembuh total murni alami tanpa obat, tanpa herbal. Dan kalian pun, kami semua dan teman-teman para mentor-mentor yang lain ingin mengajak kalian agar kalian itu senantiasa bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal, dan murni alami, dan itu jauh lebih baik teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja. Bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa trauma, Kang? Nah, untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psikosomatik disorder, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa trauma itu, teman-teman? Begini teman-teman, dulu saya ini boro-boro jalan keluar rumah begini teman-teman. Saya pergi ke dalam pergi keluar rumah aja teman-teman. Itu sangat berpikirnya 50 kali teman-teman. Itu dulu saya. Tapi teman-teman ya, ketika saya berpikir 2 tahun itu, selama 2 tahun itu hanya kamar mandi, dari tempat tidur ke kamar mandi, tempat tidur kamar mandi, saya selalu seperti itu. Lah saya pikir gini, gue sampai kapan gue gini terus, akhirnya 2 tahun lebih, 2 tahun setengah, gue harus bangkit daripada zona anxiety disorder. Gue bangkitnya bagaimana? Bangkitnya gue begini teman-teman, pada waktu itu gue harus bisa memaksakan. Pada waktu itu saya singkat cerita teman-teman, saya memaksakan pergi keluar, seperti kayak area-area tempat olahraga, jogging pagi hari, terus tempat keramaian. Tapi sebelum itu teman-teman, saya selalu mencatat tentang ketakutan saya yang selama ini saya takuti selama saya mempunyai anxiety psikosomatik disorder. Apa yang membuat saya takut? Saya takut keramaian. Saya catat teman-teman.
Saya takut keramaian, saya takut siang sepi, saya takut mandi, saya takut air, saya takut gelap, semua saya catat. Lalu dari situ saya teman-teman, saya untuk melawan rasa takut tersebut, maka satu kata, yaitu dilawan. Bagaimana cara melawannya? Kamu harus bisa memaksakan diri. Dulu nggak mungkin saya langsung datang sendiri teman-teman, nggak mungkin saya langsung datang sendiri. Saya datang itu nggak sendiri, saya ditemenin anak, saya temenin teman saya, temenin istri, saya dikawal 3-4 orang teman-teman. Pikir saya dulu, saya keluar rumah tuh, barangkali yang ada di pikiran saya tuh, barangkali saya pingsan di jalan. Takutnya kalau nggak ada yang nolongin, takutnya nggak ketolong gitu teman-teman. Jadi kalau saya pingsan, kalau ada teman-teman atau ada saudara yang laki-laki, jadi kalau saya pingsan bisa cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Itu yang pikiran saya dulu tuh, seperti itu. Yang ada di benak pikiran saya. Ternyata teman-teman, begitu saya ke rumah, baru beberapa puluh meter dari rumah, itu saya mikir, tapi teman-teman, saya bisa memaksakan diri datang walaupun saya diem. Orang pada senang, ada yang rokok, ada yang ngopi, semuanya pada senang. Tapi saya pribadi, saya ngelamun diem. Saya hanya bisa fokus terhadap sensasi saja pada waktu itu bodohnya saya dulu. Jadi ketika kita pergi, itu tidak bisa menikmati daerah luar, tidak bisa menikmati suasana. Yang ada orang-orang yang punya penderita gangguan asam lambung dan anxiety, rata-rata teman-teman seperti saya dulu teman-teman ya. Itu saya hanya begitu pun pergi, yang ada juga pikirannya dengan penyakit, pikirannya dengan sensasi penyakit, ini kenapa nih? Jadi saya selalu ketakutan teman-teman, saya selalu ketakutan, kekhawatiran, cemas. Yang ditakutin apa? Yang ditakutin adalah saya takut pingsan, saya takut gak ketolong. Setelah saya ketolong, nanti kalau saya gak ketolong, nanti saya mati. Sedangkan saya mati, saya masih muda, saya masih banyak dosa, saya belum siap. Itu mulu, jadi itu namanya lingkaran siluman, atau bisa dibilang umumnya itu lingkaran setan. Selalu berpikirnya ke situ aja, jadi balik lagi tentang sensasi, mikir lagi di otak, masuk lagi ke perasaan, jadi nama gak enak lagi. Balik lagi kepada sensasi, dipikir lagi, jatuh ke perasaan lagi gak enak. Akhirnya tubuh jadi dropnya tenaga terkuras. Makanya orang penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rata-rata mereka itu apa? Lemas badannya, gampang lemas, mudah capek, mudah lelah, gampang ngos-ngosan, napasnya sesak. Wajar. Kenapa? Karena tenaganya mereka itu sudah dikuras oleh apa? Oleh pikiran kita yang selama ini kita selalu berpikir, yang selama ini kita selalu berpikirnya itu sangat ekstra banget. Ya itu cukup lumayan besar untuk menguras tenaga. Makanya sebanyak-banyaknya kalian makan, ya kan, walaupun makan yang protein yang bagus, gizinya yang oke, selama kalian pikirannya kerja terus, jangankan setiap hari. Mungkin untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder teman-teman ya, bukan setiap hari, tapi setiap detik, bahkan setiap menitnya dia selalu berpikir tentang penyakit. Gua gimana nih, gua masih lama enggak ya, karena orang-orang penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu rata-rata merasa orang yang paling menderita teman. Rata-rata merasa dirinya orang yang paling menderita, orang yang paling parah, seolah-olah hidupnya kayak nggak lama lagi. Sebetulnya itu teman-teman, saya kasih tahu, itu bullshit semuanya, itu halusinasi, hayalan doang. Jadi teman-teman, bagi penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, kalian nggak perlu takut lagi. Tanamkan rasa keberanian kamu dan lawan rasa takut kamu. Kalian wajib untuk bisa melawan rasa takut kamu. Kalau kalian pengen pergi dari zona anxiety disorder, kamu harus bisa memaksakan datang ke suatu tempat yang membuat kalian itu menyeramkan ataupun horor. Kamu datang. Kalau memang Anda takut, Anda bisa ditemenin dengan anak, istri, suami ataupun kerabat. Bisa teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu cemas. Jadi banyak cara dan banyak jalan. Hanya saja kalian perlu memaksakan diri. Jangan pernah sekali-kali kalian memberikan kesempatan otak amigdala mengirimkan sinyal negatif. Jangan diberikan kesempatan kepada anxiety disorder yang melewati otak amigdala, dia diberikan kesempatan sehingga terkontrol lagi, kita terkontaminasi lagi dengan sensasi. Jangan sampai diberikan kesempatan. Walaupun sensasinya berjibun, walaupun sensasinya itu memang benar-benar sangat luar biasa, horornya, seremnya, biarin, tidak akan terjadi apa-apa. Dan penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder teman-teman, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, gak bakalan membuat kamu stroke, apalagi pingsan, gak bakalan. Semua itu bullshit, bohong. Belum ada saya menemukan. Keliling saya Indonesia, dari teman ke teman, sampai 2.200 orang saya temui orang yang paling parah. Pingsan aja enggak teman-teman, apalagi yang macam-macam yang enggak, saya makin parah. Kagak. Kalian semuanya akan sembuh, pulih, sehat, sembuh total, amin. Itu pasti teman-teman, itu yang harapan kami. Dan kalian bisa tanpa obat, tanpa herbal,
dan fokuslah kepada mental kalian, pada psikis kalian, dan merilis oleh hawa nafsu dirilis teman-teman, agar kalian bisa menyesuaikan itu teman-teman. Itu melawan rasa takutnya. Yang kedua teman-teman, melawan rasa trauma. Rasa trauma itu nggak gampang teman-teman, nggak gampang, nggak bim salah ada kadabro, jadi nggak bisa. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan anxiety psychosomatic disorder teman-teman, itu nggak langsung. Contoh begini teman-teman, ini kayak gunung begini. 2 tahun kita mengalami, 3 tahun kita mengalami, bahkan sampai 5 tahun kita mengalaminya. Tiba-tiba pengen sembuh total, turun ke bawah, sembuh total, nggak bisa. Dia harus step by step, bertahap. Tapi kami mempunyai program, kami mempunyai caranya bersama teman-teman yang lain. Ada program 3 bulan menuju sembuh, 2 bulan menuju sembuh. Oke, asalkan tanamkan metode-metodenya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah cemas teman-teman. Karena metode ini aman. Kenapa? Kita sembuh di sini bareng-bareng sama-sama, tanpa obat, tanpa herbal. Kalian nggak perlu berpikir dengan yang macam-macam. Hanya saja memerlukan keberanian daripada pola pikir kalian, dan satu keyakinan yang sangat benar-benar dipegang. Keyakinan tersebut apa? Bahwa penderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu tidak berbahaya. Dan ini anxiety disorder bukan penyakit, ini hanya gangguan mental, ini hanya gangguan psikis saja. Itu psikis kita yang perlu diperbaiki, mental kita yang perlu diperbaiki, itu saja. Diyakini teman-teman. Dan tidak ada, walaupun sensasinya horor, tapi kan sensasinya mengeri. Betul, sensasi yang Anda rasakan itu betul sekali. Pusingnya, keleyangannya, jantung berdebar kencang, sesaknya, napas berat dan sebagainya. Wah, pokoknya 1001 sensasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Betul, dan itu real, yang kalian rasakan itu benar. Tapi walaupun real, walaupun beneran, walaupun real, memang fix ya, itu fix. Apa fixnya? Sensasinya fix. Tapi kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu apa ya, nggak perlu cemas. Karena untuk penderita gangguan asam itu ataupun asam lambung anxiety disorder itu tidak berbahaya, sehoror apapun. Nah, kembali untuk melawan trauma. Trauma itu banyak teman-teman. Kalian trauma dengan kepada salah satu musibah yang kalian khawatirkan. Yang kedua, mungkin kalian pernah masuk IGD pertama kalinya, sakit yang parahnya, begitu hebatnya sensasi itu, begitu horornya sensasi itu. Mungkin pertama kali, bahkan sampai 7 kali apa sampai 3 kali ke rumah sakit IGD, bolak-balik traveling rumah sakit, traveling dokter. Itu wajar teman-teman. Kalian takut, trauma, khawatir, apalagi diisi dengan sampah-sampah, berita-berita dikatakan yang scrolling, searchingnya tentang penyakit. Nah, kemungkinan situ kamu punya trauma. Sekarang buang. Satu, hindari ya masalah searching-searchingan. Searching di Google ataupun cari-cari tahu, stop. Dan yang kedua, kalian nggak perlu curhat tentang sensasi sama orang yang tidak pernah mengerti tentang gangguan seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder. Jadi kalian teman-teman ya, sekali lagi, untuk melawan trauma itu pelan-pelan, nggak bisa langsung blok, nggak bisa, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Layaknya kalian itu pernah bawa motor, suatu ketika kalian pernah jatuh, nggak bisa besok-besok kamu lah harus bawa motor tuh. Kenapa? Karena belum lama saya jatuh, mungkin kemarin atau minggu yang lalu saya jatuh. Sekarang suruh bawa motor lagi, nggak bisa. Tapi bukan berarti saya nggak bisa bawa motor, kan begitu teman-teman. Bukan berarti saya nggak bisa bawa motor, saya bisa bawa motor. Cuman traumanya yang apa sih trauma itu? Yang selalu terkontaminasi kejadian-kejadian yang tadi. Terkontaminasi kekhawatiran kejadian-kejadian yang saya pernah jatuh, saya pernah nyenggol orang, saya pernah terpuruk di dalam mencelakakan orang, bahkan saya pernah kecelakaan. Nah, dari situ pikirannya khawatir dan ketakutan. Maka dari situ teman-teman, kalian harus bisa pelan-pelan, nggak bisa langsung jauh sekaligus, nggak bisa. Jadi orang trauma itu pelan-pelan dia. Pelan-pelan seperti apa? Keliling komplek dulu ditemenin, keliling komplek, sudah mahir ditemenin, nanti dilepasin, dilepas tuh. Kita sendiri aja keliling komplek, terus berjalan lagi, gitu di luar komplek, terus seperti itu, sedikit. Dan trauma itu orang bisa itu karena terbiasa. Dan kalian jangan khawatir, kalian nggak perlu takut, nggak perlu cemas lagi, karena penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu hanya perlu apa? Satu, melawan rasa takutnya. Yang kedua, melawan mental dan memperbaiki mentalnya, teman-teman. Dan yang ketiganya untuk memperbaiki mental. Bagaimana caranya untuk memperbaiki mental, teman-teman? Untuk memperbaiki mental itu, jangan pernah kalian untuk bisa memanjakan diri kalian. Dan yang kedua, jangan pernah kalian itu untuk memenjarakan pikiran kalian. Kok dipenjarakan kan? Iya, kalian selama ini selalu terkontaminasi
selalu kekhawatiran terhadap sensasi yang muncul. Seakan-akan itu bahaya. Seakan-akan ini ancaman buat kalian. Tidak, teman-teman. Itu kalian sudah tanpa disadari, kalian sudah memenjarakan pikiran. Kalian apapun sensasinya, kalian berpegang, bebaskan diri kalian daripada yang saya disorder dengan cara jangan memanjakan pikiran kalian. Jangan memanjakan satu, dan jangan memenjarakan pikiran kalian. Kalian bebaskan. Beda dengan orang tua, jalan di tengah-tengah di tengah-tengah keramaian, dia nggak harus berpikir gue takut kumat, gue takut mati, gue udah tua, bentar lagi mau mati. Nanti kalau anak cucu gue nggak ada yang nolongin siapa? KTP gue nggak punya, handphone nggak ada, coba bayangin orang tua. Tapi kita yang masih muda, kita yang masih punya handphone, punya KTP, punya apa, kita masih mikir yang dinyatakan kita itu sehat-sehat saja. Kita itu apa sih? Sakitnya apa sih? Asam lambung doang. Ujung-ujung bolak-balik sering traveling, dokter, traveling, rumah sakit, ujung-ujungnya apa? Akan dirujuk ke mana? Ke IGD. Ke psikiater contohnya. Dirujuk ke psikiater. Nanti kalau udah di psikiater itu tandanya apa? Kalau kalian sudah dirujuk ke psikiater, tandanya tidak ditemukan penyakit yang besar, penyakit yang berat, ataupun penyakit yang ringan. Artinya Anda tuh sehat. Ya nggak sehat apa? Psikisnya, maka kalian terlalu berlebih cara berpikirnya, terlalu memanjakan diri, terlalu memenjarakan pikiran kalian. Itu teman-teman. Maka agar kalian bisa terbebas daripada zona anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman, kalian stop untuk memanjakan diri, stop untuk memenjarakan pikiran kalian. Kalian memang benar-benar harus bebas, dan ini real, teman-teman, real banget. Maka untuk itu kalian, untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, para subscriber, viewer, saya mengedukasi video-video ini agar kalian itu bisa lebih jauh semangat. Bahasanya begini, teman-teman ya. Look at me. Lihat saya nih, please. Lihat saya nih yang parah. Saya yang parah. Bisa sembuh total dari 2019 sampai sekarang. Apa kamu lagi? Enggak. Gimana sensasi? Enggak ada. Biasa aja. Selayaknya, justru saya itu bersyukur gara-gara anxiety. Hidup saya setelah saya bisa melewati anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman, saya bisa jauh lebih sehat lagi, jauh lebih kuat lagi, dan yang ini lebih utama, jauh lebih bahagia lagi, jauh lebih semangat lagi. Saya berkah itu anxiety disorder. Tapi alhamdulillah, teman-teman, inilah teman-teman cara Tuhan mengatur kehidupan saya, menyelamatkan saya, sehingga saya bisa lebih berkah lagi, bisa lebih fresh lagi, bisa lebih semangat lagi, bisa lebih bahagia lagi. Itu teman-teman yang sangat benar-benar sulit dicari. Maka orang-orang yang terkena anxiety disorder itu adalah pada akhirnya happy ending, teman-teman. Kalian akan bahagia pada waktunya. Pegang teguh. Dan terus teman-teman, untuk kalian, satu lagi, jangan pernah mengkhawatirkan kepada sesuatu, ya kan, yang belum pernah terjadi. Kuncinya itu. Dan yang lebih utama, harus diyakini bahwa penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya. Dan ini bukan penyakit. Ini bukan penyakit. Dipegang itu satu, teman-teman. Dipegang satu. Ini bukan penyakit. Jadi kalian jangan pernah mengkait-kaitkan ketika sensasinya muncul. Jangan pernah mengkait-kaitkan, wah ini gue penyakit nih, jantung berdebar, wah ini jangan-jangan gue jantung. Stop berpikir seperti itu. Wah gue keliengan, jangan-jangan otak gue ada apa. Stop. Jangan terlalu jauh. Kalian sudah dicek EKG sudah, USG sudah, ya, CT scan juga sudah. Lalu apa? Kalian jangan sampai dibodohi dengan anxiety-mu. Dan tugasnya anxiety disorder itu adalah mengacaukan pikiran kalian. Tugasnya anxiety disorder itu adalah bagaimana caranya menggalaukan pikiran kalian sehingga kalian terkontaminasi, akhirnya panik lagi, khawatir lagi, cemas lagi, jatuh berdebar lagi, keringat kedingin keluar lagi. Itulah kesalahan kalian, teman-teman. Jadi untuk itu, teman-teman, untuk para penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, maka kalian sekarang waktunya untuk bangkit lebih kuat, bangkit lagi lebih fresh, bangkit lagi lebih semangat lagi. Kenapa? Karena ini sangat penting buat kalian, agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder tanpa obat, tanpa herbal. Lalu seperti apa lagi? Nah, begini teman-teman, jalankan metode-metodenya, jangan sampai ketinggalan yang namanya olahraga pagi. Nggak usah yang gimana-gimana olahraganya, fitness aerobik, cukup jalan kaki 4.000 langkah, 3.000 langkah itu awal-awal tahap. Kalau sudah normal kembali, maka lakukan 7.000 langkah sampai 10.000 langkah. Dan air putih hangatnya itu bisa membantu kalian jangan sampai kurang daripada 8 sampai 10 gelas dalam sehari.
Itu teman-teman. Baik teman-teman. Mungkin karena ini cuaca panas banget teman-teman. Ini sampai panas banget. Tapi ini demi kalian. Ini semua saya lakukan demi kalian. Saya menyempatkan diri untuk bikin video, mengedukasi video-video saya seputaran gangguan asam lambung anxiety disorder, yaitu untuk kalian agar kalian bisa lebih semangat lagi, bisa lebih fresh lagi, bisa lebih bangkit lagi, semakin hari semakin bangkit, semakin semangat lagi, insya Allah. Itu saja teman-teman yang bisa saya lakukan untuk kalian. Saya doanya untuk kalian, semoga teman-teman bisa lebih sehat, yang jelas tambah pulih lagi, tambah normal lagi. Dan juga jangan lupa, bila mana video ini bermanfaat, tolong share kepada yang lain, sehingga ada manfaatnya tersebar di media sosial teman-teman yang lain. Lakukan teman-teman, karena ini juga saling membantu, saling mensupport buat teman-teman yang untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanul makhluq khata'an lisan, teman-teman. Saya manusia biasa, ada masalah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Barangkali saya punya salah kata, saya minta maafnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.